Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Ohm. Dalam hukum Ohm dinyatakan bahwa besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan atau V yang diterapkan kepadanya. Atau bisa kita tulis secara matematis bahwa I sebanding dengan V. Artinya, semakin besar beda potensial atau V yang kita berikan pada sebuah penghantar, maka akan semakin besar pula I yang mengalir. Untuk membuktikan, marilah kita melihat beberapa percobaan dari animasi. Coba sebelum kita melakukan percobaan, coba diperhatikan dulu alat-alat yang kita gunakan. Di sini ada kawat. Di dalam kawat ini diberikan gambaran elektron. Seperti yang kita ketahui bahwa listrik, timbulnya listrik itu karena ada elektron yang mengalir. Sehingga di sini bulat-bulat ini menggambarkan elektron yang mengalir. Kalau listriknya searah atau DC, maka elektronnya juga mengalirnya searah. Kemudian di sini ada lampu pijar. Kemudian di sini adalah ampermeter. Ampermeter adalah alat untuk mengukur besarnya kuat arus. Dipasang secara seri terhadap rangkaian. Kemudian di sini ada saklar. Saklar seperti yang kita tahu berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Kemudian di sini ada baterai. Baterai di sini berfungsi sebagai sumber tegangan atau beda potensial. Pada pembahasan sebelumnya kita mengerti bahwa elektron bisa bergerak karena adanya beda potensial, dan di baterai di sini adalah sebagai pemicu timbulnya beda potensial, sehingga elektron nanti akan bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Percobaan hukum Ohm yang pertama, kita akan merubah tegangan atau V atau beda potensial baterai yang kita gunakan sebagai sumber tegangan. Jadi nanti besarnya beda potensial atau tegangan kita rubah-rubah. Kemudian kita lihat perubahan besar kuat arus melalui ampermeter. Tadi di awal disampaikan bahwa hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan V atau beda potensial ini nanti akan memiliki nilai yang sebanding terhadap besarnya kuat arus atau ketika akan kita lihat. Kemudian hasil dari beda potensial dan kuat arus kita masukkan ke dalam tabel. Untuk kuat arus kita melihatnya pada alat ukur yakni ampermeter. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat grafik hubungan tegangan atau beda potensial V ini terhadap kuat arus. Coba kita lihat animasinya. Ini kita lihat baterainya. Baterai di sini kita buat 9 volt. 9 volt itu biasanya dimiliki oleh baterai kotak ya. Kalau baterai yang jam dinding, baterai yang silinder itu biasanya 1,5 volt. Ini kita pakai baterai yang kotak yang 9 volt. Ada yang 12 volt baterai kotak itu ya. Oke, kita setting dulu voltase atau beda tegangan pada baterai 9 volt. Kemudian ini ampermeter. Dari sini nanti kita akan melihat nilai kuat arus, berapa banyak atau berapa besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Sekarang kita mulai, kita hubungkan saklar
Oke, elektron bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, kita lihat di sini terbaca ketika baterainya kita setting dengan nilai 9 volt, maka watt arus yang terbaca pada ampere meter adalah 0,9 ampere. Coba kita masukkan di sini beda potensialnya tadi, sumber baterainya 9, kemudian watt arusnya terukur 0,9. Oke, yang ini nanti kita abaikan. Kemudian ini saya rubah saja konstanta ya. Beda potensial 9, watt arus 0,9. Kita lihat lagi, kalau baterai ini kita rubah menjadi 2 kali lipat, apa yang terjadi? 18 ya. Ternyata watt arus yang mengalir menjadi 1,8. Kita masukkan di sini 18 volt, maka watt arus yang mengalir adalah 1,8. Kemudian kita rubah lagi, kita naikkan lagi baterainya menjadi 3 kali lipat, yaitu 27. Ternyata arus yang mengalir menjadi 2,7. 2,7. Oke, sekarang yang percobaan keempat, baterainya kita jadikan 36. Apa yang terjadi? Arusnya menjadi 3,6. Arus yang terukur pada ampere meter 3,6. Kita masukkan juga 3,6. Percobaan kelima, 45. 4,5. Arus yang terukur 4,5. Kemudian 54. 5,4. 63. Bisa diprediksikan 63, maka arus yang terukur adalah 6,3. Coba perhatikan bahwa pergerakan arus menjadi lebih cepat. Berarti arusnya akan semakin besar, karena kuat arus didefinisikan sebagai jumlah elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Semakin cepat, maka elektron yang mengalir semakin banyak, sehingga kuat arus menjadi lebih besar. Oke, kita lanjutkan. Bisa kita prediksi ya, kalau di sini 5,54, sini 5,4, sini 63, maka di sini 6,3, kemudian di sini 7,2, kemudian 8,1 dan 9. Coba langsung ke percobaan terakhir. Kalau kuat arusnya kita ganti menjadi 90, apakah benar? 9 ampere. Semakin cepat elektron bergerak, semakin besar kuat arus, maka nyala dari lampu pijar akan semakin terang. Oke, sekarang kita perhatikan bahwa hukum Ohm menyatakan semakin besar beda potensial yang kita berikan, maka kuat arusnya juga akan semakin besar. 9, 18, 27 semakin besar, maka kuat arusnya juga akan semakin besar. Sekarang kita sambung, perhatikan grafik beda potensial dan kuat arus yang dihasilkan. Beda potensial dan kuat arus yang dihasilkan. Ini beda potensial. Kita lihat di sini nilainya semakin tinggi, grafiknya akan naik.
Begitu juga dengan kuat arus sesuai dengan hukum Ohm. Kalau beda potensialnya naik, maka kuat arusnya juga akan meningkat. Ini kuat arusnya meningkat. I sebanding dengan V, atau bisa kita tuliskan V sebanding dengan I. Semakin besar semakin beda potensial, maka semakin besar pula I. Tetapi sebanding itu bukan berarti sama, maka di sini kita gunakan tanda sebanding, bukan sama. Berarti ada sebuah nilai yang menghubungkan antara V dan I. Dari tabel diketahui bahwa yang menghubungkan antara V dan I itu ada sebuah nilai. Nilai ini selalu sama. Karena sama, kita sebut dengan konstanta. Dari tabel diketahui bahwa nilai tersebut tetap atau konstan. V sebanding dengan I, bisa kita tuliskan V sama dengan, ingat ini merubah sebanding menjadi sama apabila ada muncul sebuah konstanta. V sama dengan I kali konstanta. Konstanta inilah yang disebut dengan hambatan. Berdasarkan tabel ini, maka hambatan kawat yang kita pakai bernilai 10 ohm. Bagaimana kalau kawatnya kita rubah? Kita rubah ya. Sini kita tinggal dulu. Kawatnya kita rubah. Ini menggunakan kawat yang baru. Kita gunakan sama prosesnya. Pertama, tegangannya kita rubah menjadi 9 volt. Nah, di sini terbaca bahwa kuat arus yang mengalir 0,63. Kita letakkan di sini 0,63 ampere. Kemudian kita ganti baterainya 18 volt. Maka terbaca kuat arus yang mengalir 1,26. Kita tulis ini 1,226. Kemudian baterainya 27 ya, 27. Kuat arus yang mengalir terbaca 1,9 volt. 1,9 volt. Kemudian 36 volt 2,53 2,53 45 3,16 ampere 3,16 ampere 54 kelipatan 9 54. Kuat arusnya semakin besar yaitu 3,79 3,79. Kemudian 63 4,42 ampere. Kemudian tegangan baterainya 72, kita rubah terbaca 5,06, kita tulis 5,06. Kemudian baterainya kita ganti 81 volt. Kuat arusnya terbaca 5,69. Dan yang terakhir, ketika baterainya kita rubah menjadi 90 volt, kuat arus yang mengalir terbaca pada ampere meter adalah 6,32. Kita masukkan 6,32 ampere. Coba dilihat di sini pada kawat kedua tetap ada sebuah konstanta yang selanjutnya kita sebut hambatan. Nilainya sama, meskipun beda potensialnya kita naikkan, kuat arusnya juga akan naik. Ternyata hambatannya bernilai sama, yaitu 14,28. Sekitar itu 14, jadi meskipun kawatnya kita rubah berlaku sama, yakni tegangan akan sebanding kuat arus. Pada kawat pertama, ketika beda potensial atau tegangan kita naikkan, kuat arusnya naik.
Begitu juga pada kawat kedua, tegangan kita naikkan, kuat arusnya juga akan naik. Tegangan dan kuat arus dihubungkan oleh sebuah nilai yang selalu konstan yang kita sebut dengan hambatan. Besar hambatan tergantung pada jenis bahan yang digunakan. Pada bahan pertama tadi hambatannya nilainya 10. Pada kawat kedua nilainya 14, Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi besar hambatan? Besar hambatan pada sebuah penghantar atau kawat tergantung pada pertama hambatan jenis. Hambatan jenis pertama rho ya, hambatan jenis ini ditentukan oleh bahan apa yang dibuat untuk kawat. Nanti kalau kita menggunakan membuat kawat dari besi, tentu saja hambatannya akan berbeda kalau kita membuat sebuah penghantar atau kawat dari tembaga. Yang kedua, L adalah panjang. Semakin panjang kawat, hambatan yang dimiliki akan semakin besar. Dan yang ketiga adalah luas penampang. Semakin luas penampang sebuah kawat atau penghantar, hambatannya semakin kecil. Ingat, berbanding terbalik. Semakin besar luas penampang kawat, maka semakin pada suhu 20. Tembaga 1,68 kali 10 pangkat min 8. Emas 2,44. Aluminium 2,65 kali 10 pangkat min 8. Tembaga memiliki hambatan yang relatif kecil. Oleh sebab itu, seperti yang kita ketahui, banyak sekali kawat yang bahan dasarnya dibuat dari tembaga karena memiliki hambatan yang kecil. Oke, demikian percobaan yang telah kita lakukan. Silahkan kesimpulan atau poin-poin penting dari percobaan dituliskan pada kolom komentar e-learning. Ada 3 yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, semakin besar tegangan yang kita berikan, maka kuat arus yang mengalir akan semakin besar atau semakin kecil atau tetap. Yang kedua, nilai hambatan pada satu jenis kawat akan bernilai bagaimana? Meskipun besar tegangan kita rubah, tadi sudah kita jelaskan, kalau besar tegangannya kita rubah, kuat arusnya juga akan berubah. Lalu bagaimana dengan nilai hambatan pada sejenis kawat, pada kawat yang sejenis atau satu kawat? Dan yang ketiga, besar hambatan tergantung pada apa saja. Silahkan tulis kesimpulan yang telah kalian peroleh di kolom komentar e-learning sebagai bahan evaluasi dan sebagai dasar penilaian dari pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.